Pangeran, Pangeran tunggu. Ibu ngerti kamu pasti kecewa kan sama oma kamu. Jujur saya kecewa, Bu. Saya malu banget sama oma saya. Saya nggak nyangka kalau oma saya sendiri tega ngelakuin itu sama Putri. Sama keluarga calon istri saya. Saya minta maaf, Bu. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi sama hubunganku dan Pangeran. Terlalu besar permasalahan yang melibatkan keluarga aku dan juga Pangeran. Tenang ya. Jangan sedih dong. Ini kan baru sembuh, ya? Jangan sedih ya. Nggak akan sadar ini langsung ngurusin masalah Putri. Ini nggak peduli sama sekali sama aku. Pipi harus susulin Mel ya. Mel itu sangat terpukul waktu Pipi koma. Waktu Pipi amnesia juga. Dia tuh butuh perhatian Pipi. Ya. Biar Pipi handle. Wah, ya Bu. Tolongin dulu nih. Ya Bu. Tolong masukkan ke bagasi ya koper saya. Iya Bu, baik Bu. Ibu mau saya antar kemana Bu? Oh enggak, saya nyetir sendiri. Jadi habis ini Pak Karno bisa pulang. Tapi pesan saya, tolong jangan terima telepon dari siapapun. Kenapa Bu? Udah nggak usah banyak tanya, ikuti saja perintah saya. Iya Bu, baik Bu. Ya.
Lalu Pipi diajak pergi sama Bu Soraya. Pipi dicuci otaknya habis-habisan. Menjelek kalian-kalian. Orang yang Pipi sayang-sayangi. Lalu Pipi tanpa sengaja ketemu Pak Regar. Dan Bu Soraya bilang di situ, itu adalah mata-matanya Mimi. Orang yang ingin menguasai hartanya Pipi. Pipi yakin Ibu Soraya melakukan itu karena Ibu Soraya nggak mau ingatan Pipi kembali lagi. Oma ngapain bawa mobil sendirian? Aku nggak akan biarin Oma kabur. Secepatnya saya harus kabur dari Jakarta. Saya khawatir ingatan Pak Raymond pulih setelah dijemput Nawang. Kalau sampai itu terjadi, posisi saya sudah tidak aman lagi. Saya nggak mau masuk penjara dengan kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Pangeran membuntuti saya. Oma nggak apa-apa kan? Oma baik-baik aja? Oma syukurlah kalau Oma nggak apa-apa. Oma sekarang nggak bisa kabur lagi. Karena Om Raymond udah sadar dan Om Raymond udah cerita semuanya sama kita. Jadi mendingan sekarang Oma kasih tahu kita yang sebenarnya. Pak Raymond sudah sadar. Oma. Dari dulu saya udah curiga kalau Bu Soraya menyembunyikan sesuatu, Prince. Soalnya Bu Soraya selalu kelihatan gelisah, Prince. Saya benar-benar nggak nyangka kalau Bu Soraya yang sudah mencelakai Bu Lisa. Sekarang Bu Soraya kena batunya dan nggak bisa kabur lagi, Prince. Ups, I'm sorry, Prince. Saya keceplosan. Gak apa-apa, Pak Regar. Tapi yang bikin saya bingung, meskipun Om Raymond udah cerita semuanya sama saya, jujur saya masih nggak yakin kalau Oma tega ngelakuin itu semua, Pak Regar. Apalagi sampai membunuh Tante Lisa. Ya, I know how you feel. Tapi bukti sudah konkret, Prince. Dan Bu Soraya tidak bisa berkelit lagi. Sebaiknya kamu harus berbesar hati. Serahkan semuanya ini pada pihak yang berwajib. Tapi jujur, Pak Regar, saya takut kalau misalnya Oma sampai masuk penjara kayak Papa. Saya pengen tahu kondisinya Oma, Pak Regar. Dokter. Dok, gimana kondisi Oma saya, Dok? Apa Oma udah mendingan, apa perlu dibawa ke rumah sakit? Bu Soraya tidak perlu dirawat di rumah sakit. Dan setelah saya periksa, luka benturan di kepalanya tidak apa-apa. Dan secara keseluruhan, kondisi fisiknya Ibu Soraya tidak apa-apa. Ibu Soraya itu hanya shock. Kalau emang Oma baik-baik aja, Dok, kenapa sampai sekarang Oma juga belum sadar? Mungkin menurut pemeriksaan saya, Ibu Soraya itu memang sudah sadar. Tapi karena terlalu lelah, Ibu Soraya enggan untuk melihat. Prince, jangan-jangan oma kamu pura-pura pingsan.
kalian bisa masuk ke dalam untuk melihat kondisi Ibu Soraya. Saya permisi dulu. Makasih banyak ya dokter. Sama-sama. Pak Regar, saya mau cek kondisi Oma dulu. Yuk, ayo. Pintunya dikunci Pak Regar. Tuh kan, bener dugaan saya. Bu Soraya pura-pura pingsan. Kalau enggak, masa bisa ngunci pintu orang pingsan? Oma. Oma tolong buka pintunya sekarang, Oma. Oma tolong buka pintunya, Oma. Oma please, aku mau ngomong sama Oma. 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 Kalau Oma masih nggak mau buka pintunya, terpaksa harus aku dobrak, Oma. Oma, aku harus ngomong sama Oma. Gak ada gunanya Oma bicara sama kamu. Kamu pasti akan lebih percaya sama Putri dan juga keluarganya. Sudah berapa kali Oma bicara sama kamu? Oma gak bersalah atas kematian Lisa, tapi tetap aja kamu gak percaya sama Oma. Itu gak mungkin percaya sama saya. Saya harus kabur. Saya harus kabur dari jendela. Ngapain Didi kesini? Emang Didi masih peduli sama aku? Kamu anak kesayangan Daddy, Mel. Tapi aku malah lihat sebaliknya, Dad. Didi lebih peduli sama Putri dibanding sama aku. Kamu, Putri, dua-duanya itu kesayangan Daddy. Daddy nggak pernah pilih kasih antara kamu sama Putri. Daddy janji. Daddy sayang dua-duanya. Trust me. Dad, tapi Putri itu sumber masalah di keluarga ini. Didi koma, Didi kecelakaan gara-gara Putri. Aku hampir kehilangan Didi, Dad. Aku gak mau. And it's because of her. Aku gak mau sampai Didi kenapa-napa lagi gara-gara Putri. Please. And you know what? Selama Didi koma, Rizky yang nguasain perusahaan Didi dan dia pakai itu untuk neken aku, Dad. Maksud kamu? Iya, jadi selama Didi koma aku kasih surat kuasa untuk Rizky. Untuk megang handle perusahaan Didi. Aku pikir aku bisa percaya dia, aku gak mikir jauh. Tapi ternyata dia pakai wewenang itu untuk neken aku, untuk tunangan sama dia, Dad. Masuk. Selamat malam Pak Rizky. Selamat malam Pak Taufik. Silakan duduk. Iya Pak. Maaf, ada masalah urgent apa ya Pak? Sampai Pak Rizky nyuruh saya datang malam-malam seperti ini. Saya mau minta tolong Pak Taufik. Tolong bikinin saya draft. Kalau saya adalah pemegang saham 70% dari perusahaan ini. Tapi itu tidak mungkin Pak. Karena kan Pak Rizky... Itu jelas mungkin Pak. Karena saya bakal membeli 70% saham dari perusahaan ini. Tolong bikinin draftnya segera ya Pak. Jangan sampai bocor ke siapapun termasuk Om Preman. Kalau sampai bocor, Bapak tanggung sendiri akibatnya. Baik Pak. Saya akan bikinkan draft sesuai dengan permintaan Bapak. Saya permisi dulu Pak. Terima kasih Pak. Gue gak nyangka kalau Om Preman bakal pulih secepat ini. Gue harus bisa dapetin uang supaya gue bisa membeli saham perusahaan ini. Sebelum Om Preman kembali memimpin perusahaan, mungkin gue bisa minta tolong Vito untuk pinjamin uang gue dulu.